harus berapa SKS untuk belajar itu. Karena untuk syukur kalau ada yang siap, kalau nggak siap pasti akan berdebat panjang ujung-ujung. Dalam kegiatan pada hari ini, yang dimulai malam hari ini, tentunya harapan saya semua peserta ya, itu selalu dalam keadaan sehat semua. Untuk yang berhubungan dengan konteks dengan SKPP ini, terutama harapan saya untuk peserta dari Aceh Tengah, juga untuk dari luar. Mudah-mudahan juga mereka ya bisa menyerap pengetahuan yang didapatkan dari Bawaslu atau Pasli, dari Provinsi Aceh maupun dari pusat, dan tentunya yang disampaikan oleh narasumber maupun para instruktur lainnya. Kita lihat situasinya, meskipun di tengah pandemi COVID yang terjadi sekarang ini, untuk wilayah Aceh bisa dikatakan mendekati pelaksanaan hampir 100% berjalan lancar dan sukses. Terutama dengan kehadiran para peserta ya, melalui pelaksanaan dengan mengikuti standar protokol kesehatan, di mana setiap peserta harus melakukan uji swab antigen. Dan alhamdulillah di 2 titik semuanya negatif, dan untuk titik terakhir seperti di Aceh Tengah ini sendiri bukan hanya swab antigen, tetapi peserta harus sudah melakukan vaksin, meskipun itu vaksin pertama ataupun kedua. Jadi proses ketat untuk seleksi ini juga tinggi. Jadi harapan ini benar-benar terwujud ya. Meskipun kita tahu tidak mudah untuk pelaksanaan seperti ini, tetapi standar-standar protokol kesehatan itu tetap kita jalankan. Perkembangan demokrasi ke depan tantangannya semakin besar ya. Pertama kita lihat bahwa sistem kepemiluan juga terus-menerus di-upgrade dan diperbaiki. Tetapi tantangan terhadap perilaku demokrasi ke depan itu juga memerlukan perhatian dan pengawasan dari banyak pihak. Makanya momentum acara ini dianggap cukup baik bagi para kader partisipatif untuk belajar lebih luas, memahami terhadap tantangan-tantangan demokrasi ke depan, sehingga mereka bisa mengambil manfaat dan peluang untuk memperkuat bagaimana kapasitas para pengawas, para kader ini ya, untuk memahami tentang potret demokrasi Indonesia ke depan, dan semoga mereka bisa menjadi kelompok yang memberi optimisme terhadap perkembangan demokrasi Indonesia yang terus bertumbuh. Sahabat Bawaslu sekalian, melalui sekolah kader partisipatif ini, kita Bawaslu ingin menularkan virus-virus pengawasan sampai ke pelosok-pelosok desa ataupun komunitas-komunitas dan lingkungan sosial teman-teman semua. Tentunya ini bertujuan untuk terciptanya pemilu yang bersih, pemilu yang berintegritas, dan pemilu yang memang jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto Ahmiko. Saya berasal dari SKPP Bener Meriah.
Alhamdulillah kali ini saya diberi kesempatan untuk mengikuti SKPP wilayah tengah. Saya salah satu peserta penyandang disabilitas yang mengikuti SKPP ini. Saya sangat senang dan saya beri apresiasi kepada Bawaslu sudah memberi kesempatan untuk disabilitas. Karena disabilitas itu tidak perlu dikasihani, tapi perlu diberi kesempatan. Harapan saya kepada kawan-kawan semua yang mengikuti kegiatan ini, semoga kita dapat berkontribusi di kabupaten kita masing-masing. Misalnya seperti materi, salah satu materi yang kita dapatkan yaitu adanya money politik. Kita membahas di sini tentang money politik salah satunya, meskipun masih banyak materi yang lainnya. Namun sangat menarik money politik, kita jelaskan kepada masyarakat bahwa money politik ini sangat-sangat merugikan masyarakatnya sendiri. Jadi bagaimana di tahun 2024 kita bisa menghilangkan, paling tidak meminimalisir money politik yang selama ini telah terjadi setiap pesta demokrasinya. Itu harapan saya kepada kawan-kawan, ilmu yang kita dapat dari kegiatan ini bisa kita kontribusikan di kabupaten kita masing-masing. Hal yang paling penting untuk kader partisipatif ke depan, kader pengawasan partisipatif ke depan ini adalah terkait dengan action setelah keluar dari ruangan ini ataupun setelah selesai pendidikan ini. Ini hal yang paling penting. Apakah mereka mau ataupun tidak menyampaikan pesan-pesan apa yang didapatkan terkait dengan pendidikan politik bagi masyarakat. Karena hal ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, pemilu itu tidak sukses. Dan hari ini kita ketahui bersama bahwa partisipasi masyarakat itu masih dilihat pada tataran pemberian hak suara. Sebenarnya ukuran sukses itu harus dilihat partisipasi masyarakat tidak hanya dalam memberikan hak suara, akan tetapi juga dalam hal mengawasi dan mengontrol setiap tahapan pemilu. Bahkan di luar tahapan seperti ini, sehingga tidak muncul kesan bahwa penyelenggara pemilu itu di luar tahapan hanya duduk di atas bangku, tidak ada kegiatan. Bawaslu misalnya memiliki giat-giat seperti ini untuk di samping untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, juga ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu itu sendiri. Sahabat Bawaslu sekalian, pemilu dan pemilihan tanpa pengawasan akan berpotensi brutal. Begitu juga dengan demokrasi tanpa pengawasan itu akan berpotensi tidak mencapai pemilu yang substansial. Pengawasan pemilu tanpa partisipasi dari masyarakat adalah basa-basi. Demokrasi tanpa diawali dari sisi integritas dan kemandirian tentunya tidak akan menjadi arti apapun. Kehadiran kader pengawas partisipatif dalam pengembangan sebuah wadah di komunitas masyarakat adalah guna untuk meningkatkan sejauh mana demokrasi ini berlangsung di Indonesia menjadi demokrasi yang substansial. Bukan hanya berbicara demokrasi secara prosedural, tetapi mampu mewujudkan demokrasi yang lebih bermakna dan bermartabat. Tiada demokrasi sejati tanpa partisipasi masyarakat. Tiada demokrasi sejati tanpa keterwakilan dari masyarakat itu sendiri.